Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariel Hadi Ismail dari Universitas Buana Perjuangan Karawang. Saya Prodi Teknik Informatika angkatan 2019 dengan NIM 19416255201176. Dari video sebelumnya saya menjelaskan bagaimana cara mendownload MySQL atau database atau DBMS tersebut. Di dalam video tersebut saya menyarankan sebuah software yaitu yang namanya Xham. Kenapa saya menyarankan Xham? Di sini di Xham terdapat MySQL. Bentuk Xham ya ini seperti ini. Ketika kita menjalankan MySQL ini, untuk menjalankan database tersebut kita klik start. Di sini ada admin, kita klik admin. Nah, tampilannya akan seperti ini database-nya. Untuk memulai database, untuk membuat database, kita buat terlebih dahulu di database ini. Kita buat di database ini, di database ini atau enggak di new juga bisa. Di sini kita klik nih, mau data apa nih? Kayak misalkan data SD ini collection, oke. Sini create ya. Nah, database dengan format nama data SD udah tercantum di sini. Setelah ini kita lanjut ke ini. Misalkan di database data SD ini kita mau namain apa nih? Kayak saya sudah pernah membuat kayak teknik informatika, TKN gitu. Misalkan kayak data SD itu misalkan apa ya? Oke, teknik lagi aja deh. Teknik industri. Ya teknik industri. Mohon maaf bila nama ini tidak sesuai dengan data format nama data SD. Mohon maaf karena ini hanya sebuah formalitas saja ya, sebuah ilustrasi aja sebagaimana cara database itu berjalan seperti ini. Cara pembuatannya itu seperti ini. Untuk numbernya ini untuk kolom kita mau bikin berapa, kayak kita 4 aja atau 5 aja deh. Di sini setelah ini kita klik go. Nah, di sini kita buat nih dari si database data SD dengan format nama data SD ini, ininya tabelnya teknik industri. Di sini mau terlampir apa aja, kayak misalkan NIM. Nah, saya sebelumnya udah buat NIM. Sekarang nama misalkan kelas ya, kelas. Setelah itu nomor telepon. Setelah itu baru alamat. Jangan alamat. Telepon kelas ini map kelas, nomor telepon. Itu lagi apa nih? Apa ya? Yang lebih ini apa ya? Yang lebih enakan juga. Oh boleh, alamat juga boleh. Alamat ininya berbentuk, saya sarankan berbentuk teks. Kenapa berbentuk teks? Karena kita membuat database yang kita buat sendiri. Misalkan teks, ininya untuk nama teks juga, untuk kelas teks juga, untuk nomor telepon teks juga, alamat ya teks juga. Di sini length atau
ini values ini. Ini tuh bukan ukuran, jadi kapasitas dari si formatnya. Misalkan kayak NIM kita mau berapa digit nih, misalkan kayak mau 20, kita bikin kayak 20 digit. Oke. Kalau misalkan NIM itu lebih dari 20 digit itu tidak bisa, maka harus seenggaknya pas 20 digit gitu. Untuk nama saya kasih 50 deh. Ini untuk kelas juga kasih 10 aja. Untuk nomor telepon kasih 20. Untuk alamat kita kasih 100 aja untuk menjaga antisipasi. Untuk selebihnya, untuk ke hal-hal yang lain seperti ini kita bahas nanti saja. Setelah ini kita lanjut save ya. Setelah ini save. Setelah ini di save, kalian masuk ke insert. Kenapa kalian masuk ke insert? Dan kenapa saya bilang ininya menggunakan teks semua? Karena di sini kalian bisa sendiri. Misalkan kayak NIM kalian 19 pas 172 misalkan 7263 dapat 6 misalkan. Dan nama misalkan nama Mustafa misalkan, dengan kelas TI 20D misalkan. Nomor telepon 08823325543. 88 misalkan kayak gitu contohnya. Untuk alamat misalkan kayak dusun Kerajaan, RT 009 slash RW 002 misalkan seperti itu. Untuk selebihnya kalian catat lagi di yang kedua dengan misalkan 1234567 misalkan seperti itu. Untuk nama misalkan kayak Jeffrey nih, misalkan Jeffrey ya, mohon maaf dengan nama sebelum kayak Jeffrey Mustafa ini dengan sangat pautan ke orang-orang yang berpihak. Mohon maaf, saya tidak bermaksud karena ini hanya mencontohkan saja. Setelah nama kita kelasnya misalkan itu misalkan tadi TI 20D misalkan, ini sekarang TI 21 misalkan. Untuk nomor telepon 088321 genap 54 misalkan. Untuk alamat ya seperti itu juga kayak yang tadi isi. Dusun Poncol misalkan RT 007 slash RW 005 misalkan. Setelah ini kita go. Setelah selesai seperti ini, data udah di insert, udah diisi dengan kita sendiri. Untuk mengecek data yang kita isi di MySQL ini, di database ini, kita ke browser saja. Di sini di sini kebuka nih NIM, nama, kelas, nomor telepon, alamat yang kita isi tadi seperti ini. Nama Mustafa dengan kelas TI 20D, nomor telepon sekian seperti ini. Untuk mengecek di CMD apakah data itu ada atau tidak adanya, kita cek di sini. Kita refresh dulu untuk lebih ini lagi. Kita ke CMD, di common fraud. Di sini kita disuruh masukkan file. Sebelumnya untuk memasukkan file ini kalian harus tahu file yang kalian ini tuh disimpan di mana gitu. Kayak kalian download exam itu di mana? Kayak misalkan di lokal C gitu kan. Lokal C misalkan exam, di sini exam kita cari nih. Kita
sedang mempergunakan apa, misalkan kayak MySQL, kita gunakan MySQL. Setelah ini bin. Setelah bin di sini ada ini MySQL. Nah, seperti ini. Untuk melakukan tahap seperti ini, kalian berarti harus pertama-tama dari lokal C, terus exam MySQL bin, misalkan seperti ini, cd c. Sebenarnya saya udah buat untuk kalian, untuk tahap-tahapnya kalian bisa lihat di ini dulu, nanti saya tampilkan di deskripsi untuk tahap-tahapnya untuk kalian bisa langsung ini. Nah, untuk tahap awal tuh cd di lokal kalian menyimpan exam ini di lokal C, misalkan lokal C, terus klik 2 exam /MySQL /bin, misalkan link ke cd c titik 2 /exam, kita sampai capsule exam /MySQL /bin. Setelah itu kita klik. Setelah ini kita disuruh dimasukkan lagi exam MySQL bin itu. Kita di sini tuh mau melihat database apa, misalkan dari MySQL. Berarti MySQL itu kan untuk melihat database dari DBMS, misalkan kita klik MySQL. Nah, untuk tahap keduanya kita lihat lagi di sini nih. Untuk tahap kedua saya udah buat nih MySQL spasi git root spasi strip p. Ini root itu kenapa? Untuk menampilkan database yang kita bikin sebelumnya, misalkan kayak kita contoh MySQL spasi strip u ya root spasi p. Nah, seperti ini kan, kita enter. Nah, untuk kalian yang mendownload exam menggunakan password, pada saat install exam itu kalian menggunakan password, kalian ketik di sini passwordnya. Bila kalian tidak menggunakan passwordnya, kalian klik enter saja. Nah, akan hasilnya seperti ini. Di sini ada welcome to MySQL Monitor. Nah, setelah ini kalian baru bisa menampilkan database yang kalian buat. Untuk tahap selanjutnya, kita lihat nih, saya sebelumnya udah membuat cara seperti ini. Jadi di sini saya mencatat ulang tahap-tahapnya. Kenapa? Untuk meminimalisir karena takutnya lupa atau apa. Ini juga saya menampilkan di deskripsi. Ini pun sebagai contoh untuk pelajaran juga biar kayak cepat gampang. Ini seperti itulah. Untuk selanjutnya, setelah ini kebuka, kita show database untuk menampilkan database kita nih. Database kita ya. Oke. Kita buka ya. Nah, database yang kita buat itu seperti ini, kayak tadi nih, data SD, data IMATI, mahasiswa FC, MySQL, seperti itu. Kita samakan nih dengan database yang kita buat di lokal seperti itu. Nah, di sini ada data SD, mahasiswa FC, data mahasiswa IF, dan sebagainya. Setelah itu baru kita lanjut ke ini. Setelah ini cara kita menghapus, misalkan kayak kita pengen menghapus apa nih, di sini ada tahapnya nih. Untuk menghapus kita menggunakan drop, karena untuk drop itu menghapus, jangan lupa diketik juga databasenya. Ini mahasiswa FC, ini itu hanya sebagai contoh. Kenapa sebagai contoh? Kalian di sini kalian bebas dengan database apa yang mau kalian hapus. Misalkan kayak misalkan di sini saya drop database mahasiswa. Oke, di sini kita drop
database misalkan apa nih, data SD ya, data SD. Nah, kita klik dua. Oke, sini udah query. Oke, nah setelah ini kita show lagi untuk menampilkan database yang kita buat. Show database. Nah, kita buka. Oke. Nah, di sini ada nggak nih yang kita drop, misalkan kayak kita menghapus database data SD. Nah, di sini kita lihat ada nggak data SD? Tidak ada ya. Tidak ada data SD, di sini juga tidak ada data SD. Nah, untuk menampilkannya lagi, kalian tinggal kalian tinggal ketik create. Di sini ada tahapnya. Setelah show itu menampilkan database yang kalian bikin. Untuk drop itu kalian menghapus, untuk create itu kalian menambah. Untuk create kalian menambah, yaitu misalkan kalian mau nambahin apa nih dari create ini, misalkan create database menambahin yang tadi lagi, misalkan data SD. Oke, data SD. Nah, kita kayak nah ini udah query oke ya. Query oke tuh query tuh ya istilahnya kalian udah ready lah untuk siap buat show database lagi, bisa untuk menampilkan database lagi. Kita show ya database. Nah, kita lihat. Nah, sini ada data SD lagi yang kita buat nih, yang saya buat, create database data SD. Misalkan sini ada lagi data SD. Nah, seperti itu. Untuk langkah selanjutnya, misalkan kalian di sini mau menambahkan tabel gitu kan, misalkan tabel, kalian tinggal ke tahap selanjutnya. Di sini ada tahap, misalkan ini 1, 2, 3. Di sini saya ini aja poin, misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ini untuk ke 8. Sini masih ada selanjutnya. Ini ke 9. 10. Ini ke 11. Di sini berarti ada 12 tahap ya. Di sini berarti ada 12 tahap. Nah, di sini kita udah melakukan di tahap yang ke berapa? Untuk show database, berarti untuk create database kita melakukan tahap yang ke 5 berarti. Yang kelima berarti kita tambahkan use ya, untuk menampilkan tabel. Misalkan kita pengen menampilkan tabel dari mana nih? Kita pengen menampilkan use data SD ya. Oke. Nah, di sini database change, berarti database udah aktif gitu kan untuk dibuat database. Setelah ini kita lanjut ke tahap selanjutnya. Di sini ada show table. Show table itu kembali lagi ke semula gitu kan. Ini kita show database itu untuk menampilkan database yang kita buat.
Berarti untuk menampilkan table yang kita buat ini, kita harus mengetik show table. Untuk penggunaan kata-katanya harus tepat ya, karena kalau salah sedikit itu jadi salah. Misalnya kayak table nggak ada s-nya itu bisa error. Bisa sini kita oke. Berhasil. Untuk setelah ini kita lanjut ke tahap 8 nih. Di sini nih kita membuat table seperti apa. Kita buat kayak create table. Misalkan contohnya mau apa? Info aja ya. Info aja seperti yang tadi contoh. Table info misalkan. Ya boleh table lowongan aja. Table lowongan. Kurung buka. Selanjutnya di sini untuk tahap selanjutnya kalian ini untuk daftar di atasnya tuh, untuk bagian atasnya seperti apa, kayak misalkan lowongan, misalkan pekerjaan ID, ini kita pakai in. Ini kenapa saya menggunakan in dengan ukuran 20, karena seperti biasa, karena untuk meminimalisir takutnya kekurangan atau apa, kita memaksimalkan dengan kapasitas 20 apa gitu. Kayak misalkan kayak kalian mengetik nih huruf nama kalian lebih dari 20, nah disitu tidak bisa. Makanya kayak saya mengantisipasi kalian misalkan kayak lebih dari 20 nih, misalkan di sini kayak dan kurangnya 50 seperti itu. Di sini ditambah not nol. Apa itu not nol? Not nol itu ibaratnya database ini pada table ini itu harus diisi, tidak boleh tidak diisi, itu seperti itu. Untuk selanjutnya saya pakai auto increment. Kenapa increment? Increment itu untuk secara otomatis lah, kayak ibaratnya kalian pada saat create table ini tuh namanya mau siapa aja nih, misalkan kayak namanya misalkan kayak si Mustafa, Jeffrey, misalnya siapa lagi. Nah disitu tuh kita tidak perlu mengetik nomor 1 lagi, misalkan nomor 2 lagi. Disitu kita udah otomatis misalnya 1, 2, 3, 4, 5 seperti itu. Selanjutnya namanya nama, misalkan namanya nama. Untuk nama kita nama aja varchar, berarti varchar dengan ukuran 20 juga ya. Untuk nama 20 banyak, ini hanya sebagai contoh saja. Nanti jangan lupa karena ini harus diisi, karena untuk menunjukkan database kalian gitu. Database kalian kerjakan itu seperti apa. Nama, terus untuk nama misalkan kayak udah nama asal ya, asal misalkan varchar yang sudah 20 lagi ya. Ini anak mama. Setelah ini kalian terserah nih, di sini mau isi nama, asal, email, nomor telepon lah, atau kayak kode pos, apapun itu terserah kalian. Di sini saya hanya menyontohkan dulu saja, nama sama asal saja. Di sini nama sama asal. Untuk setelah itu sudah selesai, kalian jangan lupa primary key, primary key dengan kode
seperti ini, yang di atas ini primary key-nya ini yang kalian buatnya seperti ini. Misalkan primary-nya kalian sebelumnya ini misalkan bukan pekerjaan ID, misalkan lowongan ID. Nah, primary key-nya itu ya lowongan ID. Di sini kita ketik pekerjaan ID ya. Lanjut. Setelah ini kita tutup kurung. Oke. Oh benar. Coba kita lihat ke contoh yang udah sebelum kita buat. Sekarang kayak varchar notes. Oh, di sini. Oke, berarti yang salahnya di auto ini. Kita buat lagi create table. Kenapa saya membuat seperti ini? Biar kalian kalau misalkan ada error atau apa bisa melihat urutan-urutannya yang kalian itu udah sampai mana. Kalau sebenarnya itu di mana gitu. Kenapa saya membuat seperti ini? Karena ini udah sebelumnya udah yang saya buat database seperti itu. Sekarang kayak create table lowongan ya, lowongan. Oke. Pekerjaan ID in 20. Untuk itu udah saya jelaskan ya, untuk 20 itu ya kapasitas kalian menggunakan kayak kapasitas kalian tuh, misalkan kayak nama kalian tuh hurufnya ada berapa, misalkan kayak lebih dari misalkan dari 20 dengan kapasitas yang kita isi ya kita bisa, misalkan jangan lebih dari 20 seperti itu. Untuk not null jangan lupa kita isi not null, auto increment. Nah, seperti ini. Kenapa pakai auto increment? Ya, saya sudah menjelaskan tadi sebelumnya. Auto increment itu untuk sebuah otomatis, misalkan kayak nomor. Misalkan kayak kalian membuat nama, misalkan kayak Jeffrey atau Mustafa, misalkan kayak Jeffrey nih. 1 Jeffrey, misalkan kayak nggak klik lagi 2 Jeffrey. Nah, nggak seperti itu. Jadi klik 1 Jeffrey, misalkan ketik berapa ini Jeffrey, misalkan setelah itu baru yang kedua itu otomatis, misalkan 2 Mustafa, klik seperti itu, jadi otomatis. Terus nama ya, nama varchar 20 asal varchar juga berarti ya. Oke, pakai primary jangan lupa. Primary key sini. Untuk primary key ini saya udah contohkan seperti nah, sekarang di sini pekerjaan ID, di sini juga pekerjaan ID. Oke. Jadi untuk primary key ini dari tahap awalnya, misalkan ininya pekerjaan ID, ini juga pekerjaan ID, seperti itu. Pekerjaan ID. Lihat di sini disingkat atau tidak ya. Untuk itu tutup kurung, lanjut ini seperti ini. Oke, setelah kita query oke,
Ini itu menandakan bahwa create table yang kita buat ini berhasil. Setelah selanjutnya seperti itu, kita ke tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya untuk menampilkan create yang kita buat ini, kita lanjut ke tahap 9. Tahap yang ke-9 itu kita menampilkan table yang kita buat. Kita cat, maksudnya kita show table. Kita jangan lupa dengan kata-katanya kita harus kayak show table itu enggak kayak jangan kayak table, jangan kayak gitu, harus pakai s. Karena kenapa? Kalau nggak pakai s itu nantinya error. Contohnya seperti ini, kayak jangan show table akan error. Jadi seperti itu. Kenapa saya menyarankan show table di s itu biar tidak error. Nah, akan jadi seperti ini. Nah, ini create table yang kita buat. Untuk menampilkan table selanjutnya menggunakan select, kita ke tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya apa nih? Kita lihat dulu nih, select, bukan select. Jadi kita lihat dulu nih, table yang kita buat ini udah ada apa belum? Misalnya kayak select into lowongan. Kenapa into lowongan? Oh, mohon maaf, from lowongan. From lowongan. Kenapa from lowongan? Karena di sini lowongan. Kalau misalkan di sini info, kayak misalkan di sini, di sini di urutan seperti ini ya, select bintang from info, karena saya menggunakan di sini info. Karena di sini lowongan ya, saya menggunakan lowongan seperti itu. Jangan lupa titik koma seperti ini. Nah, di sini select yang kita ini itu udah selesai. Jadi untuk menampilkan ini bahwa select table yang kita buat itu, select yang kita buat dengan ini lowongan itu belum. Maka untuk menampilkan, untuk membuatnya itu, kita ke tahap selanjutnya lagi. Tahap selanjutnya yaitu apa? Kita insert into. Misalkan insert into. Di sini saya jelaskan lagi. Insert into info. Ini info itu seperti di sini. Kalau misalkan di sininya info, sekalian insert into info kayak di sini. Select bintang from lowongan. Misalkan kayak di sininya info, select bintang from info, ataupun apapun itu. Misalkan kalian kayak mau table apa, kalau meja misalkan kayak select bintang from meja kayak gitu. Untuk di sini insert into info. Di sini kita ganti insert into lowongan. Setelah ini kita lanjut nih. Kita lanjutnya secret table yang kita buat ini masukkan ke sini. Contohnya seperti ini, kayak nama sama asal. Nah, yang kita buat ini, yang saya buat nama sama asal. Makanya saya menyarankan terserah kalian lah, mau kalian buat nama, asal, email, nomor telepon atau alamat apapun itu terserah kalian. Sini saya ya hanya membuat contoh 2 saja, seperti nama sama asal seperti ini. Sekarang kita buat nama asal, value. Mohon maaf untuk ucapan saya dari ucapan bahasa Inggrisnya ada yang salah ataupun apa, mohon maaf. Saya di sini juga masih belajar. Itu nama, misalkan kalian nama apa nih? Misalkan nama kalian kayak Muhammad, jangan Muhammad deh. Misalkan kayak Febri, jangan lupa kita pakai kutip ya, kutip satu aja, Febri, kutip lagi, koma,
asalnya misalkan dari mana, misalkan asalnya dari Jakarta. Kita gunakan lagi kutip untuk meminimalisir agar tidak terjadinya error. Nah, kita control sekarang mau lanjut lagi, namanya siapa, mau lagi misalnya setelah PB kita buka lagi, misalkan siapa, misalkan Agung, misalkan Agung ya, Agung, jangan lupa menggunakan kutip satu aja, Agung. Asalnya dari mana, misalkan dari Sukabumi. Nah, seperti itu. Mohon maaf saya lupa untuk menggunakan kutipnya Sukabumi. Setelah ini kita tutup, kita lihat nih bener gak dengan apa yang saya contohkan. Nah, seperti ini kan, kayak nama asal misalkan kayak Ariel Kerawang, misalkan Pasir gitu. Untuk menyelesaikan ini, jangan lupa klik ketik titik koma. Setelah ini kita enter. Setelah ini, nah ini query oke, gitu kan. Kita ini berhasil nih untuk menampilkan yang kita buat, tabel yang kita buat dengan create table lowongan yang kita buat, terus select from lowongan yang kita tampilkan belum ada, kita harus buat insert into lowongannya dulu. Kita lakukan ke tahap ini lagi, select bintang from lowongan. Oke. Nah, seperti ini. Jadi ini kenapa saya menyarankan ini dulu untuk select from lowongan ini, karena dengan lowongan ya inilah, dengan apa yang saya buat, misalkan ke lowongan apa yang kalian buat ya terserah kalian, misalkan meja ataupun apapun itu ya terserah di sini. Kenapa saya mengklik select dulu, mengetik select dulu untuk memastikan bahwa table yang saya buat itu insertnya udah ada apa belum misalnya. Nah, kalau belum, kita buat dulu insert into lowongan itu kayak nama asal seperti ini. Kenapa saya hanya memakai dua saja kayak nama asal, biar gak terlalu ribet. Untuk kalian kalau emang mau mendapatkan kayak nomor telepon, email, alamat atau apapun itu, silahkan di sini. Setelah ini selesai, jangan pakai free key-nya. Setelah ini, kenapa saya mencantumkan di sini pekerjaan ID? Jadi untuk yang nama di sini itu untuk yang mencari pekerjaan, ID itu ya Indonesia seperti itu. Kemudian untuk nama yang cari pekerjaan itu di Indonesia itu ya namanya Febri Simagung, asalnya dari Jakarta dan Sukabumi. Jadi seperti itu database-nya. Makanya kita tuh harus paham dulu MySQL tuh seperti apa, database itu seperti apa, DBMS seperti apa. Saya pun nggak terlalu paham apa itu MySQL, apa itu DBMS, itu saya nggak terlalu paham. Ini juga hanya dasar saya. Sebelumnya saya juga mempelajari kenapa saya membuat seperti tahap-tahap seperti ini, biar biar kayak setidaknya kalau kalian lupa tuh kalian bisa ada untuk membackup. Kalau kalian lupa, nggak perlu kayak harus mencari tutorial itu seperti apa. Misalkan kayak di sini udah tahap-tahapnya, kayak kalian kita harus ngetik ini nih. Sekarang di tahap keempat kita harus ngetik ini nih. Jadi seperti itu. Jadi ya iya yang saya buat database-nya seperti ini, dari database ini yang saya buat di localhost dengan ini seperti ini, seperti itu. Yang paling penting sih ini untuk
penempatannya kalian di mana. Kayak misalkan kalian download exam itu di mana, download exam itu di lokal apa gitu, kayak di lokal D atau apapun itu ya, kalian cari dulu examnya. Setelah exam cari yang kalian yang kalian perluin. Misalkan kayak di sini perlu apa, kayak MySQL, klik MySQL. Sini klik bin, bin. Sini ada MySQL. Seperti itu. Untuk tahap-tahapnya nanti saya ini di deskripsi ya. Sekarang di sini saya ganti aja ya. Tadi itu ininya lowongan ya. Jadi ini itu untuk menampilkan di lowongan. Untuk menampilkan di lowongan, mohon maaf, untuk menampilkan di deskripsi untuk cara-caranya biar kalau ada yang salah tuh di mana, seperti itu. Ini ditambahkan lagi aja. So database untuk menampilkan database dulu. Dan untuk menambahkan, jadi kita harus menampilkan terlebih dahulu. Mohon maaf. Nah, berarti ada 13 cara seperti ini. Di sini kita ganti ya, karena di video ini yang saya buat ini di sini ya, select from lowongan. Jadi di sini lowongan, biar mempermudah kalian yang menonton ini jadi tidak terkecoh. Karena saya takutnya saya menampilkan di deskripsi, oh ininya info nih kok di videonya lowongan, misalnya kayak gitu, takutnya menjadi untuk apa ya, mencegah hal yang nggak terduga gitu, seperti itu sih. Sekarang kayak saya di sini ininya tentang data SD ya, data SD ya. Di sini itu data SD, berarti untuk mendrop data SD. Nah, di sini punya data SD juga. Nah, saya untuk data SD. Untuk di sini use-nya kita gunakan apa ya? Di sini kita untuk membuat use-nya itu di sini. Nah, use data SD juga. Sama di sininya use data SD juga. Nah, seperti ini. Saya akan tampilkan ini cara-cara tahap-tahapnya di deskripsi ya. Nih, apa? Nah, ini nih. Apa sih auto increment itu? Nah, jadi auto increment itu ya seperti ini. Kalian tidak perlu lagi mengetik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 misalnya seperti itu. Karena auto increment itu untuk meminimalisir waktu juga, misalkan kayak nggak terlalu banyak ketikan juga, kayak nggak terlalu banyak waktu yang keluar. Misalkan kayak untuk menggunakan auto increment itu ya kalian jadi otomatis 1, 2, 3. Jadi di sini kalian tinggal nyatet aja namanya, kayak misalkan nama asal, misalkan kayak sini saya contohin lagi, insert into lowongan ya, misalkan nama asal, value ya, jangan lupa. Oke,
di sini. Nah, di sini namanya misalkan kayak Jeffrey, mohon maaf ya, Jeffrey, misalkan jangan jadi Kosambi, jangan lupa memakai kutip satu. Oke. Misalkan kayak baby, asalnya dari Majalaya. Satu lagi misalkan Koswara, Koswara, astagfirullah, mohon maaf pada teman-teman, jangan lupa menggunakan kutip satu ya. Sekian dari Jakarta Timur, astagfirullah, Jakarta Timur. Oke, titik koma, kita lihat ya. Nah seperti apa, kita lihat dengan insert yang kita buat kayak dengan 3 nama, Jeffrey, Febri, Koswara. Kita lihat nih di sini, kita select from lowongan, kita lihat ya. Nah sini, oh iya, jadi ini sebelumnya untuk menambahkan berarti. Mohon maaf, saya di sini juga berpaham. Jadi untuk selanjutnya di sini itu kita bisa menambahkan. Jadi kalau mau bikin dari awal, misalkan kayak bikin dari sini, kita mau bikin berapa nama nih, misalkan dari berapa nama, 1, 2, 3, 4, 5, misalkan kayak 10 nama boleh. Sekarang mau nambahin lagi di sini bisa. Jadi kayak misalkan saya di sini buat 2, di sini saya tambah lagi 3, jadi di sini ada 5, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila dari ucapan saya, dari kata-kata saya, dari bahasa Inggris saya, ataupun dari cara penjelasan saya, atau dari penggunaan kata nama atau apapun itu yang bersangkutan atau apapun itu, mohon maaf saya tidak bermaksud. Mohon maaf juga, saya juga masih belajar. Kurang lebihnya mohon maaf, mohon dimaklumi bila ada kekurangan dari video ini. Sekian dari saya, tidak perlu banyak ini lagi. Untuk urutan-urutannya nanti saya tampilkan di deskripsi ya, bagi kalian yang emang nggak paham gitu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.